Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama Bunda Rika dalam pembelajaran IPA di buku tematik tema 5E. Pada pembelajaran hari ini, Bunda akan menjelaskan mengenai peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Coba Ananda perhatikan pada halaman 38, subtema 2, Nina dan teman-teman telah memahami tentang rantai makanan. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Coba perhatikan gambar rantai makanan berikut. Produsen dimakan konsumen tingkat 1, kemudian dimakan konsumen tingkat 2, kemudian lagi dimakan konsumen tingkat 3, dimakan konsumen puncak, kemudian terakhir yaitu pengurai. Pada gambar tersebut, produsen yaitu padi, konsumen tingkat 1 belalang, konsumen tingkat 2 burung, konsumen tingkat 3 ular, konsumen puncak yaitu elang, dan terakhir pengurai atau jamur. Satu produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen memiliki kemampuan melakukan fotosintesis sehingga mampu menghasilkan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Contoh, produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen di perairan. 2. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Di dalam rantai tersebut, konsumen terbagi lagi menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen puncak. 3. Pengurai yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Zat-zat yang telah diuraikan kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Contoh pengurai adalah jamur, cacing tanah, dan bakteri. Silakan Ananda buka pada halaman 42. Bunda akan menjelaskan mengenai aliran energi di suatu ekosistem. Silakan perhatikan pada gambar berikut. Kamu telah mengetahui bahwa energi dari rumput digunakan oleh sapi untuk menjalankan proses kehidupan, seperti bernapas dan mengalirkan darah. Di dalam rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen dan sapi berperan sebagai konsumen. Namun, energi yang dimiliki oleh rumput juga dapat berpindah ke konsumen lain sesuai dengan habitatnya. Perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai disebut aliran energi. Silakan perhatikan pada gambar tersebut. Aliran energi terjadi di ekosistem pada rumput. Energi dari cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Rumput tersebut berperan sebagai produsen. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian-bagian tubuhnya, misalnya daun dan buah. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke rumput. Kemudian rusa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 memakan rumput. Energi dari rumput berpindah dari rumput ke tubuh rusa. Energi tersebut kemudian digunakan oleh rusa untuk melakukan kegiatan, misalnya berlari, berjalan, dan memakan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rumput ke rusa. Kemudian singa yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 memakan rusa.
Energi dari rusa pun berpindah ke singa. Singa menggunakan energi tersebut untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rusa ke singa. Saat singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil penguraian tersimpan di dalam tanah. Energi tersebut kemudian digunakan oleh rumput di sekitarnya sebagai pupuk organik untuk pertumbuhannya. Jadi, dalam hal ini, terjadi aliran energi dari singa ke bakteri, pengurai kemudian kembali ke rumput. Ananda semua, jika salah satu komponen dalam rantai makanan tersebut mengalami kepunahan, maka aliran energi akan terganggu atau terputus. Hal itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem padang rumput tersebut. Misalnya, jika rusa punah, rumput tumbuh semakin banyak, sedangkan singa akan kesulitan mencari makanan sehingga populasinya menurun. Ananda semua, silakan bukunya dibuka kembali pada halaman 62. Hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Setiap makhluk hidup dapat berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari hubungan makan dan dimakan melalui rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena kutu yang hidup di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Adapun burung jalak mendapatkan sumber makanan dari kutu kerbau tersebut. Contoh lain, lebah dan bunga. Dua, simbiosis komensalisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh lain, anggrek menempel di pohon. 3. Simbiosis parasitisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup lain dirugikan. Contohnya adalah tali putri yang melilit tanaman inangnya. Tali putri menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan inangnya dan mendapatkan tempat hidup, sedangkan inangnya tidak mendapatkan apapun. Contoh lain, nyamuk dan manusia. Ananda semua, demikianlah penjelasan dari Bunda. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Untuk tugasnya, pada halaman 39, tentukan nama dan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.